Tahukah Anda bahwa Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman, adalah orang yang paling susah dibunuh? Ada puluhan kali dia dijebak, dari mulai meracuni makanannya, memberondong peluru saat di kereta api, rencana penembakan di podium, bom pesawat, sampai plot pembunuhan oleh Kolonel Klaus von Stauffenberg. Semuanya gagal. Akhirnya dia sendiri yang berhasil membunuh dirinya sendiri di bunker dengan menelan pil sianida dan menembakkan pistol ke pelipisnya. Wow! Terlepas dari citra Hitler yang kontroversial, suka tidak suka, Hitler adalah pemimpin yang berkarisma dan berkarakter. Hanya saja tujuannya yang salah. Hitler pernah berkata bahwa ketika sesuatu kebohongan berulang-ulang dipropagandakan, maka kebohongan akan menjadi kebenaran. Sama seperti cerita terjadinya Danau Toba yang berasal dari seekor ikan mas yang menjelma menjadi manusia, dan di akhir cerita si ikan mas murka dan terjadilah Danau Toba. Padahal cerita tersebut hanyalah dongeng alias cerita fiksi. Akan tetapi banyak masyarakat setempat yang mempercayainya. Hitler menggunakan strategi propaganda untuk menggerakkan massa di Jerman. Dia cerdas memainkan strategi propagandanya karena ia tahu bahwa propaganda adalah jurus paling ampuh mengambil hati rakyat. Ketika rakyat sudah jatuh cinta sama pemimpin, walaupun sang pujaannya atau pemimpinnya tidak becus dalam memimpin, itu tidak berpengaruh. Karena kalau udah kemakan propaganda, mirip orang yang dimabuk cinta. Tahu kan arti dimabuk cinta? Apapun perkataan logika dari sahabat, dari lingkungannya, tidak berpengaruh karena otak tidak bekerja alias korslet. Karena ketika jatuh cinta, otak tidak bisa bekerja. Bagi yang sudah merasakan jatuh cinta, mungkin sampai sini sudah paham maksud saya. Ada hal yang menarik dari era kepemimpinan Hitler pada masanya. Beliau memainkan propaganda bahwa ras Arya adalah ras yang paling unggul di dunia, bahkan lebih unggul dari ras Yahudi. Doktrin seperti ini kemakan mentah-mentah oleh rakyat Jerman pada masanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kemakan propaganda, maka otak jadi korslet, mirip orang yang mabuk cinta. Apapun yang dilakukan pemimpin, walaupun ekonomi merosot, rasisme merajalela, tetap tidak berpengaruh apa-apa sama rakyatnya, tetap cinta. Tapi jangan membandingkannya dengan yang ada di Indonesia ya, jangan. Karena pejabat-pejabat negara kita ilmunya tinggi-tinggi semua, semuanya baik-baik, santun-santun, ramah-ramah, dan sederhana. Pejabat Indo mah otaknya canggihnya luar biasa. Sekali lagi jangan dibandingin ya. Propaganda semacam ini banyak yang digunakan pengusaha untuk strategi marketing. Misalnya logo yang bergambar motor dan berwarna hijau identik dengan Grab dan Gojek. Dengan naik motor kita mengurangi macet, begitu propagandanya. Tidak masalah menggunakan propaganda, yang penting tujuannya baik. Banyak yang salah kaprah bahwa propaganda itu adalah sesuatu hal yang haram. Padahal kalau ditujukan ke hal-hal yang lebih baik, tidak jadi masalah. Karena propaganda semacam ini berbahaya kalau salah sasaran. Terorisme juga menggunakan strategi propaganda untuk mencuci otak pelaku bom bunuh diri. Sekali lagi, propaganda itu penting asal tujuannya benar. Tapi bagaimana seandainya kita memiliki pemimpin seperti Hitler, tapi tujuannya baik? Maka Indonesia bisa menjadi negara super power karena kita memiliki laut, walaupun ya impor garam. Kita memiliki tanah yang subur walaupun impor bawang putih. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa walaupun dikadalin aseng. Saya punya ide negara kita bisa dipropagandakan yang dulunya kita pernah berjaya di zaman Sriwijaya, bahkan menjadi poros maritim dunia. Atau misalnya di zaman pencarian cengkeh,
dan pala, negara kita pernah menjadi negara penentu harga rempah-rempah dunia. Di zaman sekarang rempah-rempah itu seperti litium dan nikel karena orang-orang berlomba beralih ke mobil listrik, dan seperti yang telah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara terbesar penghasil nikel dan litium. Kita bisa menjadi negara pengendali harga. Secara tidak kita sadari bahwa negara kita adalah negara yang sakti. Kita sakti tapi kita tidak menyadarinya. Kita harus bangga menjadi Indonesia. Kita harus menjadi poros litium dan nikel dunia. Kita bisa menjadi negara superpower. Kita adalah negara yang kaya raya. Hal-hal seperti inilah yang perlu dipropagandakan oleh pemimpin. Salam profit luar biasa.